Dan di antara tujuan syariah dalam ditasyrikannya atau diwajibkannya zakat itu adalah guna pengentasan kemiskinan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, seandainya para mustahik dan juga para muslim yang mampu, mereka benar-benar melaksanakan zakat sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan aturannya, maka tidak akan kita dapatkan satu miskin pun di Indonesia, nggak bakal kita dapatkan. Itu yang terjadi. Dipastikan? Iya, dipastikan. Karena pada zamannya Nabi Muhammad SAW itu, di masa kejayaannya itu, ya semacam itu yang terjadi. Dari segi keamanan, kesejahteraan, itu berada di dalam masa-masa keemasan. Walaupun persepsi kekayaan menurut kita itu berbeda dengan persepsi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Nabi SAW bersabda, al-ghina ginal qalbi, wal fakru fakrul qalbi. Yang namanya orang kaya sesungguhnya itu adalah kaya hati. Dan orang miskin sesungguhnya itu adalah miskin hati. Berapa banyak orang yang kaya tapi sesungguhnya dia miskin. Dan berapa banyak orang yang miskin tapi sesungguhnya dia itu orang kaya gitu. Karena esensi daripada orang kaya itu sebenarnya yang tidak perlu kepada uluran tangan orang lain. Tapi sekarang ini sudah banyak yang melenceng, artinya orang kaya pun masih perlu kepada uluran tangan orang lain. Sementara fakir yang sesungguhnya itu yang disebutkan Nabi SAW itu adalah kaya hati, tapi walaupun miskin harta. Itu lebih baik jauh ketimbang kaya harta tapi miskin hati. Dan itu merupakan sebuah kehinaan dan kenistaan. Karena memang sudah pastikan Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menciptakan dunia ini, ya dunia uhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, jadilah kamu itu pelayan bagi yang melayani aku, dan jadikan pelayan siapa yang mencari kamu. Sehingga hidupnya itu dari mulai remaja, dari mulai dewasa, dari mulai dia mencari dunia sampai akhirnya jadi pelayannya dunia. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kita lupa bahwasanya yang namanya dunia itu bagaikan suatu benda yang menghauskan dan tidak ada habis-habisnya. Cukup suatu permisalan dan percontohan yang di bawah dan diajarkan serta diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan dunia ini. Lau kana libni Adam wadiyan minaz zahab la habba yakuna lahu wadiyani. Kalau seumpama ada seseorang yang diberikan Allah Ta'ala anugerah berupa harta benda yang melimpah, misalnya kata Nabi Muhammad, satu lembah emas. Satu lembah emas itu bukan cuma tontonan, bisa sampai jutaan ton satu lembah emas itu. Lembah itu besar tempatnya dan muatannya sampai ke bawah itu berapa? Sampai jutaan ton. Seumpama seorang manusia saja ya yang memilikinya berupa emas, maka dia akan berharap punya 2 lembah lagi. Nggak bakal habis-habis. Oleh karena itu maka di sini kepemilikan kita terkait dunia tidak 100% itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam harta benda yang ada sama kita. Sehingga apa? Semua milikmu. Mobilmu. Uang di rekening milikmu. Rumahmu semuanya. Tapi ingat, ada bagian daripada haknya Allah di situ. Untuk para mustahik. Untuk apa? Supaya kita paham. Jangan sampai kita itu mempunyai keinginan di dalam pikiran kita bahwasanya semua ini milik kita sampai kita lupa bahwasanya milik kita tapi tidak ikut menikmati, milik kita tapi kita tidak akan habiskan, milik kita tapi kita tidak gunakan. Ini sesuatu yang sangat naif gitu. Tapi kalau kita tahu ini semua milik saya, tapi ada sebagian milik orang lain, maka kita penggunaannya itu masih ada pertimbangan-pertimbangan. Itu maksudnya adanya zakat itu, diantara tujuannya seperti itu.